warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Ayuni, NIM-nya 442 dari kelas 4 PPSDA 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran kontekstual. Nah, apa itu pembelajaran kontekstual? Pengertian dari pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan CTL yaitu singkatan dari Contextual Teaching and Learning adalah suatu metode pembelajaran di mana kegiatan pembelajarannya itu menyampaikan materi dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Jadi, pembelajaran kontekstual ini, guru menjelaskan materi kepada siswanya itu mengaitkan dengan masalah-masalah yang nyata dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Lalu, untuk ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual sendiri itu, menurut Komalasari, pada tahun 2010 di bukunya halaman 10 menjelaskan ciri-ciri utama atau karakteristik dari pembelajaran kontekstual itu ada 6. Apa saja itu? Yang pertama adalah berbasis masalah atau problem based. Lalu yang kedua adalah menggunakan berbagai konteks atau using multiple content. Lalu yang ketiga adalah menggambarkan keanekaragaman siswa atau drawing open student diversity. Lalu yang keempat adalah mendukung pembelajaran mandiri atau supporting self-regulate learning. Lalu yang kelima adalah menggunakan kelompok belajar dalam suasana saling ketergantungan atau using independent learning group. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah memanfaatkan penilaian asli atau employing authentic assessment. Jadi, bukan hanya berdasarkan konteks, akan tetapi pembelajaran ini juga menerapkan pemecahan masalah, kerjasama, dan pembelajaran yang berbasis pada siswa, seperti pembelajaran mutakhir lainnya. Lalu, pembelajaran kontekstual sendiri itu ada komponen-komponennya. Apa saja itu? Di sini, menurut Johnson dalam Rusman tahun 2018 halaman 192, komponennya ada 8. Yang pertama adalah menjalin hubungan-hubungan yang bermakna atau making a meaningful connection. Lalu yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti atau doing significant work. Lalu yang ketiga adalah melakukan proses belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Lalu yang keempat adalah mengadakan kolaborasi atau collaborating. Lalu yang kelima adalah berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Lalu yang keenam adalah memberikan layanan secara individual atau nurturing the individual. Lalu yang ketujuh adalah mengupayakan pencapaian standar yang tinggi atau reaching high standard. Lalu yang kedelapan adalah menggunakan assessment authentic atau using authentic assessment. Nah, lalu yang terakhir adalah sintak pembelajaran dari model CTL atau langkah-langkah dari pembelajaran kontekstual itu. Di sini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase invitasi, yaitu di mana siswa didorong agar mengemukakan
pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Di sini, guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang dibahas dengan pendapat yang siswa miliki. Lalu fase kedua adalah eksplorasi. Di sini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Lalu yang ketiga yaitu fase penjelasan dan solusi. Di sini siswa memberi penjelasan solusi yang berdasarkan pada data hasil observasi ditambah dengan penguatan oleh guru. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah fase pengambilan tindakan. Di sini siswa dapat memutuskan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya, berbagi informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Nah, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.